Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainus Sakinah, NIM 4221156, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, asal Wonosobo, Bandar Batang. Visi Misi FEBI. Visi terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemukakan dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan dan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi FEBI 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui pernyataan moderat beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Islam di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Sejarah perbankan syariah memiliki sejarah panjang dari S. Perbankan syariah sebenarnya dikelanjutkan di Prodi D3. Perbankan syariah prodi ini baru diresmikan pada tahun 2017 dan mendapatkan SK Dirjen Prodi bernomor 276 atau 2017. Unsur aktivitas akademik dari perbankan syariah lain dari Bank Perbankan Syariah IAIN Pekalongan maka telah mendapatkan yang lumayan baik, yaitu B. Maka dari itu, sebagai mahasiswa di Prodi Perbankan Syariah diharapkan dapat konsisten, dapat terus menjaga semangat kerja keras untuk merealisasikan apa yang sudah dicita-citakan. Dari itu ada harapan, yaitu prodi lulusan dari FEBI IAIN Pekalongan. Prodi lulusan IAIN Pekalongan 1. Profil utama lulusan dari Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, yaitu diharapkan menjadi ahli dalam bidang pemasaran perbankan syariah. 2. Menjadi ahli dalam bidang keuangan perbankan syariah. 3. Adapun profil tambahan lulusan dari program Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan perbankan syariah IAIN Pekalongan adalah diharapkan dapat menjadi peneliti di bidang kegiatan perbankan syariah, dapat menjadi entrepreneur ataupun pengusaha atau wirausaha, dan menjadi dewan pengawas syariah atau kejur perbankan syariah. Selanjutnya, sekjur perbankan syariah dari Bapak Derajat Setiawan MSI, bahwa jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi IAIN Pekalongan sudah terakreditasi B atau sangat baik pada tahun 2020 bulan Oktober. Akreditasi langsung mendapatkan nilai B. Hari ini terwujudnya karena jurusan perbankan syariah sudah didukung oleh dosen-dosen yang berkualitas yang lulusannya berbagai perguruan tinggi, terutama di luar negeri maupun di dalam negeri, serta didukung dengan perkuliahan yang nyaman dan fasilitas yang ada. Jurusan perbankan syariah sejak tahun 2021 pada bidang keuangan syariah dan jurnal tersebut sudah dan memunculkan banyak mahasiswa yang berprestasi seperti juara karya tulis ilmiah internasional maupun menjadi presenter pada seminar internasional. Hal ini tentunya mengembangkan pada jurusan perbankan syariah. Strategi belajar di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bapak Agus Arwani. Dengan menguasai materi-materi yang disampaikan itu sebanyak
yang dikuasai harus bisa memiliki public speaking, pembukaan yang menarik, kontak mata, tidak sekedar memahami materi, atur suara dan intonasi, hindari gerakan yang tak perlu. Pada saat Anda presentasi, di situ harus menyiapkan dan memiliki bahasa yang baik dan suara yang lantang. Kemudian jangan lupa produktif dalam sebuah milih tulisan untuk dipublikasikan dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto. Kiat menulis karya ilmiah melakukan penelitian yaitu dengan proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah atau jujur, objektif, sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisme, penelitian, dan lain-lain. Metode yang digunakan observasi, wawancara, kuesioner. Dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis yaitu makalah, artikel, skripsi, tesis, disertai menemukan ide menulis, yaitu dengan cara mengamati, membaca, diskusi, keterampilan menulis, yaitu dengan rajin berlatih, menggunakan referensi manajemen, menjanjikan dengan baik, logis dan sistematis, menjaga originalitas dan menghindari plagiatis. Selanjutnya, etika mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Susminingsih. Etika yang sering diajarkan tentang budi pekerti, tentang sopan santun, dan disinilah tentang bidang akademik yang disebut dengan etika sederhana. Misalnya, ketika kita dengan sengaja menaikkan kaki kita di atas meja sementara tempat kita seperti itu dianggap tidak beretika. Pasti semuanya tidak akan setuju dengan sikap atau perbuatan yang seperti itu. Contoh sederhana lainnya adalah membuang sampah sembarangan, karena kita diajarkan membuang sampah pada tempatnya dan kita diharapkan menjaga kebersihan. Dan kita mengobrol tentang mata kuliah, tugas, bukan membicarakan orang lain. Selain itu jangan sampai mengolok-olok teman walaupun itu bergurau. Yang terakhir adalah organisasi. Berbagai manfaat organisasi bagi kita adalah salah satu komponen penting dari suatu perguruan tinggi atau universitas. Menjadi mahasiswa tentunya bukan suatu hal yang mudah, tapi dengan menjadi mahasiswa seseorang bisa mengembangkan atau bisa berkesempatan untuk lebih banyak belajar sekaligus mengembangkan potensi diri. Hal tersebut bisa dipelajari salah satunya dengan cara mengikuti aktif dalam suatu organisasi, karena banyak sekali keuntungan dari organisasi untuk seluruh mahasiswa. Organisasi mampu mengembangkan diri kita dengan cara lebih bebas dan luas. Tentunya mahasiswa yang mengikuti suatu organisasi akan berbeda dengan mahasiswa yang belajar di kelas saja. Organisasi dapat melatih kedisiplinan, keberanian, mengembangkan kemampuan, baik kemampuan yang sederhana maupun kemampuan yang baru, unik, dan berbeda dari banyak orang. Organisasi salah satu bagian penggerak dari suatu perguruan tinggi atau universitas, tentunya memiliki peran yang sangat penting. Begitu juga dengan komponen yang ada di dalamnya. Semua sangat berperan penting, sehingga hal tersebut sangat bermanfaat bagi kita. Mungkin saya akan mengikuti organisasi kewirausahaan, karena dalam berwirausaha kita harus mengerti dengan potensi
kita dan mengajarkan tentang berwirausaha. Oktober, akreditasi langsung mendapatkan nilai B. Hari ini terwujudnya karena jurusan perbankan syariah sudah didukung oleh dosen-dosen yang berkualitas yang lulusannya berbagai perguruan tinggi, terutama di luar negeri maupun di dalam negeri, serta didukung dengan perkuliahan yang nyaman dan fasilitas yang ada. Jurusan perbankan syariah sejak tahun 2021 pada bidang keuangan syariah dan jurnal tersebut sudah dan memunculkan banyak mahasiswa yang berprestasi seperti juara karya tulis ilmiah internasional maupun menjadi presenter pada seminar internasional. Hal ini bentukannya mengembangkan pada jurusan perbankan syariah. Strategi belajar di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bapak Agus Arwani. Dengan menguasai materi-materi yang disampaikan itu sebanyak yang dikuasai harus bisa memiliki public speaking, pembukaan yang menarik, kontak mata, tidak sekedar memahami materi, atur suara dan intonasi, hindari gerakan yang tak perlu. Pada saat Anda presentasi, di situ harus menyiapkan dan memiliki bahasa yang baik dan suara yang lantang. Kemudian jangan lupa produktif dalam sebuah memilih tulisan untuk dipublikasikan dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto. Kiat menulis karya ilmiah melakukan penelitian yaitu dengan proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah atau jujur, objektif, sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisme, penelitian, dan lain-lain. Metode yang digunakan observasi, wawancara, kuesioner. Dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis yaitu makalah, artikel, skripsi, tesis, disertai menemukan ide menulis, yaitu dengan cara mengamati, membaca, diskusi, keterampilan menulis, yaitu dengan rajin berlatih, menggunakan referensi manajemen, menjanjikan dengan baik, logis dan sistematis, menjaga originalitas dan menghindari plagiatis. Selanjutnya, etika mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Suminingsih. Etika yang sering diajarkan tentang budi pekerti, tentang sopan santun, dan disinilah tentang bidang akademik yang disebut dengan etika sederhana. Misalnya, ketika kita dengan sengaja menaikkan kaki kita di atas meja sementara tempat kita seperti itu dianggap tidak beretika. Pasti semuanya tidak akan setuju dengan sikap atau perbuatan yang seperti itu. Contoh sederhana lainnya adalah membuang sampah sembarangan, karena kita diajarkan membuang sampah pada tempatnya dan kita diharapkan menjaga kebersihan. Dan kita mengobrol tentang mata kuliah, tugas, bukan membicarakan orang lain. Selain itu, jangan sampai mengolok-olok teman walaupun itu bergurau. Yang terakhir adalah organisasi. Berbagai manfaat organisasi bagi kita adalah salah satu komponen penting dari suatu perguruan tinggi atau universitas. Menjadi mahasiswa tentunya bukan suatu hal yang mudah, tapi dengan menjadi mahasiswa seseorang bisa mengembangkan atau bisa berkesempatan untuk lebih banyak belajar sekaligus mengembangkan potensi diri. Hal tersebut
bisa dipelajari, salah satunya dengan cara mengikuti aktif dalam suatu organisasi, karena banyak sekali keuntungan dari organisasi untuk seluruh mahasiswa. Organisasi mampu mengembangkan diri kita dengan cara lebih bebas dan luas. Tentunya, mahasiswa yang mengikuti suatu organisasi akan berbeda dengan mahasiswa yang belajar di kelas saja. Organisasi dapat melatih kedisiplinan, keberanian, mengembangkan kemampuan, baik kemampuan yang sederhana maupun kemampuan yang baru, unik, dan berbeda dari banyak orang. Organisasi salah satu bagian penggerak dari suatu perguruan tinggi atau universitas, tentunya memiliki peran yang sangat penting. Begitu juga dengan komponen yang ada di dalamnya. Semua sangat berperan penting, sehingga hal tersebut sangat bermanfaat bagi kita. Mungkin saya akan mengikuti organisasi kewirausahaan, karena dalam berwirausaha kita harus mengerti dengan potensi kita dan mengajarkan tentang berwirausaha yang baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.